Apa aja nih konsep-konsep dalam pendapatan nasional? Ada beberapa konsep ya. Pasti lo udah cukup familiar dengan yang namanya PDB atau GDP. Ada satu lagi yang lo pasti juga udah familiar, namanya apa? PNB ya atau GNP. Masih ingat kan kalau PDB dan PNB ini dua-duanya merupakan penghitungan pendapatan nasional. Nah, terus bedanya apa sih sebenarnya? Kalau PDB ini konsep yang digunakan adalah konsep geografis. Geografis atau wilayah. Kalau PNB ini apa dong? Ini konsep yang digunakan adalah kepemilikan atau kewarganegaraan. Gitu ya. Maksudnya gimana nih? Kayak gini deh. Kalau misalkan kita ngitung PDB dulu ya. Kita lihat yang PDB dulu. Kalau kita ngomongin PDB Indonesia, kita akan ngitung tentang produk-produk yang diproduksi di dalam Indonesia, di dalam wilayah geografisnya Indonesia, barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Meskipun yang memproduksi adalah perusahaannya sebenarnya perusahaan asing, bukan perusahaan Indonesia gitu ya. Contohnya apa? Di Indonesia nih ada pabrik ban, Bridgestone. Nah, Bridgestone itu kan bukan perusahaan Indonesia ya, tapi dia bikin ban di Indonesia. Terus bannya kan pasti dijual lah ya. Terus orang beli lah gitu ban di Indonesia nih. Nah, itu akan dihitung sebagai PDB-nya Indonesia. Tapi tidak akan dihitung sebagai PNB-nya Indonesia. Karena PNB ini berdasarkan kepemilikan atau kewarganegaraan. Ya kalau perusahaannya perusahaan asing, misalkan itu perusahaan Amerika. Walaupun diproduksinya di dalam wilayah Indonesia, tapi kalau kita ngitung PNB, itu akan masuknya ke PNB-nya Amerika. Gitu ya. Jelaskan ya bedanya PDB dan PNB. Nah, konsep pendapatan nasional nih nggak cuma dua ini aja nih. Nggak cuma PDB dan PNB aja. Ada apa lagi? Ada yang namanya produk nasional neto atau net national product. Apaan nih sebenarnya NNP ini? Ini cukup simpel ya. NNP adalah GNP dikurangi dengan depresiasi. Ya, depresiasi dari barang modal, dari aset, pabrik, bangunan, dan lain sebagainya itu kan ada depresiasinya ya. Jadi net national product adalah GNP dikurangi dengan depresiasi. Nah, konsep berikutnya apa? Ada yang namanya pendapatan nasional neto atau net national income. Kalau net national income ini apa? Sebenarnya ini cuma NNP tadi ya, net national product itu dikurangi dengan pajak tidak langsung. Apa sih yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Definisi dari pajak tidak langsung tuh sebenarnya ini pajak yang pembayarannya itu nggak bisa dialihkan ke yang bisa dialihkan ke orang lain. Kalau pajak langsung yang tidak bisa dialihkan ke orang lain. Kalau pajak tidak langsung ini contohnya kayak misalkan lo nih deh nanti ya kalau misalkan lo pergi ke restoran deh, lo cek deh ininya apa bill pembayaran lo. Kadang-kadang tuh ada PPN. Nah, ada restoran yang mengenakan PPN, yang artinya PPN itu lo yang bayar karena ada di billnya. Ada yang nggak mengenakan, karena itu berarti ditanggung oleh si restorannya. Contoh lainnya mungkin kalau lo melakukan pembayaran, kadang-kadang lo diminta untuk menanggung biaya bea materai, kadang-kadang ditanggung sama orang yang lo bayar. Kan gitu ya. Jadi itu beberapa contoh pajak pajak tidak langsung. Nah, konsep pendapatan nasional yang berikutnya apa nih? Ada yang namanya pendapatan pribadi atau pendapatan perseorangan atau personal income.
Kalau personal income nih apa nih? Personal income adalah net national income dikurangi dengan pembayaran berbagai jaminan sosial, jamsos ya, terus dikurangi dengan laba ditahan, terus dikurangi sama apa lagi? Pajak perusahaan, ditambah dengan transfer. Transfer ini sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya tunjangan-tunjangan lah atau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini adalah personal income. Lalu konsep pendapatan nasional yang terakhir ada yang namanya pendapatan disposable atau disposable income. Intinya disposable income ini adalah pendapatan kita yang sudah siap kita pakai. Ya, kita pakai untuk membeli barang dan jasa ya. Jadi, disposable income itu adalah personal income dikurangi oleh pajak langsung. Nah, tadi kita udah lihat pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung ini adalah pajak yang pembayarannya nggak bisa dialihkan ke orang lain. Salah satu contohnya yang paling gampang adalah pajak penghasilan. Kita sebagai pekerja dapat gaji, itu akan dikurangi oleh pajak. Jadi inilah beberapa konsep dalam pendapatan nasional ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat metode penghitungan pendapatan nasional, oke?